Keterangan kelima, Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Sosialisme ajaran Marx tidak mengakui adanya Tuhan. Sebab itu tidak juga mengakui adanya jiwa, nyawa, atau ruh manusia. Bagi mereka, orang seorang atau pribadi tidak ada. Yang ada adalah masyarakat sosial. Tinggi atau bobrok moral bukan soal. Yang soal ialah segala hajat keperluan setiap orang hendaklah diatur oleh masyarakat. Masyarakat itu ialah pemegang tampuk kekuasaan atau pemerintahan negara. Orang seorang akan senang hidupnya apabila alat produksi yang penting sudah dikuasai oleh negara. Sejak Revolusi Oktober 1917, ajaran sosialisme semacam ini telah mulai dilancarkan di Rusia. Maka naiklah kekuasaan kaum buruh dan tani. Soko gurunya proletar. Kekuasaan mesti dikuatkan dengan diktator. Setelah di Rusia, Perang Dunia Pertama, mengikutilah negara-negara sosialis yang lain sesudah Perang Dunia Kedua. Di Rusia telah 50 tahun sampai sekarang dan negara-negara pengikutnya sudah ada 20 tahun. Yang nyata bukanlah keadilan sosial yang merata menurut teori Karl Marx itu, tetapi kemiskinan yang merata di antara rakyat banyak, di antara masyarakat seluruhnya, dan kekuasaan mutlak pada partai yang berkuasa, yaitu kaum komunis, dan tidak berhenti bunuh-membunuh sesama sendiri di dalam merebut kekuasaan itu. Seorang komunis bernama Milovan Djilas yang telah mengalami sendiri kegagalan ajaran sosialisme itu menulis sebuah buku menguraikan bahwa hasil yang nyata dan sosialisme itu ialah timbulnya kelas baru. Kelas baru itu menurut Milovan Djilas ialah tuan-tuan besar penguasa komunis yang telah banyak ke puncak kekuasaannya dengan menindas orang banyak yang mereka namai rakyat. Yang menurut kata mereka yang berkuasa itu, mereka naik ialah atas nama rakyat itu. Maka dalam negeri-negeri komunis dibagi ratalah kemiskinan dengan adil terhadap rakyat. Adapun penguasa sendiri, saking adilnya tidaklah mendapat apa-apa yang bernama kemiskinan. Mereka biarkan menerima kekayaan dan kemewahan dan berbagai fasilitas saja. Apabila Islam memulai keadilan sosial itu terlebih dahulu dengan memperbaiki jiwa seseorang, menegakkan satu pribadi yang mukmin, percaya kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia, dermawan dan sudi menafkahkan harta pada jalan Allah. Bukan berarti pemerintah Islam tidak mengontrolnya. Orang yang enggan mengeluarkan zakatnya bisa dirampas harta bendanya. Ibnu Hazm, mujtahid Andalusia yang besar dan salah seorang pemuka dari mazhab Zahiri, mengeluarkan fatwa bahwa apabila seorang terdapat mati kelaparan di dalam kampung Islam, Imamul A'zam, penguasa negara tertinggi, harus menyelidiki seisi kampung. Apa sebabnya ada orang mati kelaparan di sana? Diselidiki siapa tetangganya, siapa keluarga terdekatnya yang harus bertanggung jawab. Kalau tidak dapat juga dicari, seluruh isi kampung dikenakan denda diat, yaitu ganti nyawa. Paham Ibnu Hazm ini tidak dibantah oleh mujtahid yang lain. Ijtihad Ibnu Hazm ini pun sudahlah satu dasar pemikiran keadilan sosial dalam Islam. Kelima, dan penebus hamba sahaya. Sebagaimana telah kita maklumi di dalam sejarah manusia hidup dalam dunia ini, sejak beribu-ribu tahun telah terjadi ada manusia yang dirampas kemerdekaannya, lalu mereka itu disebut budak atau hamba sahaya.
Perbudakan pada zaman purbakala itu terjadi karena adanya peperangan dan penaklukan suatu negeri. Penyerang yang menang menjadikan penduduk negeri yang ditaklukkan itu menjadi budak. Dan ada juga di zaman purbakala, perbudakan timbul oleh karena seseorang terlalu banyak dan besar utangnya kepada seseorang yang kaya, lalu dia menyerahkan diri buat diperbudak sebagai pembayar utangnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus Allah membawa ajaran Islam telah mendapati perbudakan itu. Padahal pada hakikatnya ajaran Islam yang berdasar tauhid dan kasih sayang sesama manusia itu tidaklah menyukai perbudakan. Tidaklah masuk di akal kalau agama yang suci menyukai pemerasan tenaga manusia oleh manusia. Sebab itu memberantas perbudakan dan mengembalikan kemerdekaan manusia adalah salah satu maksud utama dari Islam. Cuma cara atau taktik di dalam mencapai maksud yang mulia itu harus disesuaikan dengan keadaan ruang dan waktu atau zaman dan makan atau tempat. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbudakan itu ada dalam seluruh masyarakat, ada dalam seluruh bangsa, diterima sebagai suatu kenyataan. Sebab peperangan tidak berhenti-henti. Sejak sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, telah terjadi peperangan yang tidak putus-putus di antara bangsa Romawi dan bangsa Persia. Dan lantaran itu terjadi tawan-menawan, memperbudak atau diperbudak. Islam sendiri pun mengalami demikian. Dia berperang dengan musuh-musuhnya. Dia memerangi dan diperangi. Dia menawan dan ditawan. Maka kalau Nabi Muhammad SAW menghapuskan perbudakan secara langsung di waktu itu dengan tindakan sepihak, tentu merugikan Islam. Tidak masuk di pikiran sehat kalau musuh yang ditawan dibebaskan saja. Padahal pihak kita yang ditawan musuh tidak akan mereka lepaskan. Oleh sebab itu, anjuran kebajikan yang dapat dilakukan pada zaman itu ialah menganjurkan kepada yang empunya budak agar memerdekakan budaknya. Memerdekakan budak adalah termasuk budi dan akhlak tertinggi dalam Islam. Nanti pada ayat-ayat yang lain selanjutnya akan didapat keterangan-keterangan yang lebih panjang tentang memerdekakan budak. Banyak perbuatan salah menurut hukum didenda dengan memerdekakan budak. Seumpama menebus sumpah, surah Al-Maidah 89, kafaroh atau denda zihar, yaitu menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu, sehingga istri tidak dapat dipergauli lagi. Surah Al-Mujadalah 3. Kafaroh, membunuh dengan tidak sengaja dan kesilapan. Surah An-Nisa 92. Baik yang terbunuh itu sesama orang Islam maupun orang yang bukan Islam. Atau denda karena terlanjur bersetubuh dengan istri di siang hari bulan puasa menurut hadis sahih dan sebagainya. Semua itu denda dengan memerdekakan budak. Adapun dalam ayat ini bukanlah denda, tetapi anjuran mempertinggi perbuatan kebajikan dengan menyediakan harta untuk memerdekakan budak. Ada namanya budak yang mukotab, yaitu seorang budak mengikat janji kontrak dengan tuan yang menguasainya, bahwa kalau dia dapat mengganti kerugian tuannya itu dengan membayar sekian, dia akan dimerdekakan. Maka kalau ada seorang mukmin yang mampu lalu mendengar berita itu, hendaklah dia menyediakan harta bendanya untuk membantu budak itu. Budak mukotab berhak menerima zakat atau membeli seorang budak lalu memerdekakannya, ataupun memberi hadiah kemerdekaan kepada seorang hamba sahaya sendiri oleh karena jasa-jasanya yang telah diperbuatnya. Seorang budak perempuan bahkan boleh dibayar mas kawin atau maharnya
dengan menghadiahkan kemerdekaan kepadanya.